Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dengan anggota Muhammad Irfan, NIM 1908106041 dan saya Nining Widianti, NIM 1908106052 dari kelas Biologi B semester 4. Kesempatan kali ini kami akan membahas super kelas Pisces. Apa saja yang akan dibahas yaitu kelas Agnatha dan kelas Placodermi yang mencakup karakteristik, klasifikasi, hubungan kekerabatan, dan peran. Sebelum kita menjelaskan ke kelas Agnatha dan kelas Placodermi, mari kita ketahui dulu karakteristik umum Pisces. Umumnya, Pisces ini bernafas menggunakan insang, memiliki telinga hanya di bagian dalam, tetapi tidak memiliki telinga bagian tengah dan luar. Umumnya, Pisces memiliki kulit yang bersisik dan licin karena memiliki selaput lendir atau granula mukosa, tetapi ada juga yang tidak memiliki sisik seperti ikan lele. Pisces ini merupakan hewan berdarah dingin atau polycotyledon. Umumnya bereproduksi secara vivipar dan fertilisasi eksternal. Jantung Pisces ini terdiri dari 2 ruang berupa antrium dan ventrikel. Hidup Pisces di perairan payau, tawar, atau asin dan dilengkapi sirip untuk membantu berenang dan menjaga keseimbangan tubuh. Beberapa macam pada sirip Pisces adalah sirip punggung, sirip dada, perut, anal, dan sirip kaudal. Selanjutnya yaitu kelas Placodermi. Sebelum ke kelas Placodermi, kita ke Gnatostoma dulu. Gnatostoma merupakan superkelas yang di dalamnya mencakup semua ikan vertebrata berahang seperti kelas Chondrichthyes dan Osteichthyes yang masih ada sampai sekarang, serta Acanthodi dan Placodermi yang sudah punah. Karakter Gnatostoma ini memiliki rahang yang terdiri dari 2 elemen endoskeleton, tulang rawan Palatocondritae dan Mechelian, serta sejumlah gigi dermal. Memiliki kantong hidung yang berpasangan yang dibatasi oleh tabung hipofisial. Karena karakter Placodermi ini mirip dengan Acanthodi dan Ostracodermi, untuk itu kita akan menguraikan tentang perbedaan Acanthodi, Ostracodermi, dan Placodermi. Yang pertama, Acanthodi. Acanthodi ini kelompok ikan primitif yang memiliki rahang dengan sirip duri tajam di sepanjang tepi siripnya, kecuali di bagian ekor. Jadi Acanthodi ini sama-sama ikan berahang, tetapi memiliki sirip-sirip duri dan memiliki selubung otak yang mirip dengan vertebrata bertulang awal. Karena ini Acanthodi dianggap paling dekat dengan vertebrata bertulang daripada hiu. Selanjutnya Ostracodermi. Ostracodermi ini memiliki tubuh yang relatif kecil dan sederhana, tidak memiliki sirip, memiliki ekor. Bentuk paling awalnya itu seperti kecebong dengan kepalanya yang keras. Menurut ahli biologi evolusi, baju besi Ostracodermi ini memiliki struktur seperti gigi yang tersusun dari lapisan dentin dan enamel. Ostracodermi ini tidak memiliki rahang, tetapi bibirnya ini dapat digerakkan meski tidak bisa menggigit atau membuat hisapan yang kuat seperti ikan sekarang. Ostracodermi ini dilengkapi tambahan sensori di sepanjang tepi tengkorak yang berfungsi untuk merasakan hewan lain. Tubuhnya berbentuk pipi dengan mulut yang ada di bagian bawah. Selanjutnya Placodermi. Placodermi memiliki karakteristik baju pelindung baja di bagian kepala dan dadanya. Kemudian memiliki sepasang sirip dan memiliki rahang. Susunan rahangnya terbentuk dengan rahang atas dan bawahnya ini memiliki celah sempit. Notochorda dari Placodermi ini sudah berubah menjadi tulang punggung. Kepala dan dadanya dilapisi tulang kulit, tetapi bagian tubuh yang lainnya hanya ditutupi sisik tulang kecil untuk pertahanan dari kalajengking laut raksasa yang saat itu.
masih ada di perairan. Nah, kebanyakan plakodermi ini berukuran kecil antara 10 sampai 15 cm. Tetapi Ordo Branchitoraci ini memiliki ukuran 4 sampai 9 meter. Dari fosilnya, plakodermi ini hidup di zaman Silur 443,7 sampai 1,5 juta tahun lalu sampai periode Devon akhir 416 sampai 2,8 juta tahun yang lalu. Jadi perbedaan Akanthodi, Ostracoderm dan Placoderm itu Akanthodi itu sama-sama memiliki rahang, tetapi bagian tubuhnya terdapat sirip duri kecuali di bagian ekor. Sedangkan Ostracoderm memiliki kepalanya dilindungi oleh rahang, tidak memiliki rahang. Kepalanya dilindungi oleh tengkorak tapi tidak memiliki rahang dan mulutnya ada di bagian bawah. Sedangkan Placoderm ini kepalanya dilindungi oleh plat-plat baja dan juga memiliki rahang. Berikut merupakan gambaran zaman Silur dan zaman Devon. Ya, klasifikasi dari kelas Placodermi yang terbagi menjadi 6 ordo. Pertama ada Ordo Rhenanida. Ordo Rhenanida ini merupakan ordo Placodermi primitif yang tidak seperti Placodermi lain karena tubuhnya terdiri dari mosaik sisik dan turbikel yang tidak terpakai. Semua Rhenanida ini memiliki bentuk pipis seperti pari. Fosil Rhenanida berasal dari zaman Devonian awal, tempatnya di Amerika Serikat dan Jerman. Terdapat 4 spesies Rhenanida yang dikenali, yaitu Asterosteus Stenocephalus, Gemoninda straussii, Jagonira pandora, dan Bolivosteulis carmomesis. Gambar di samping merupakan contoh dari Gemoninida. Tubuhnya sangat pipih, memiliki rahang tajam dengan plat anatal dan tentakel. Plat atap tengkorak dan tunggal dan orbital, memiliki lubang hidung, celah insang tunggal, dan sirip dadanya kecil. Yang kedua ada Ordo Antiarcha. Antiarcha ini memiliki kepala pendek, merupakan Placodermi yang memiliki bentuk aneh. Tubuhnya ini berlapis baja tebal, memiliki mata, hidung, dan panel lain yang terdapat di kosa orbital dekat tengkorak dorsal. Biasanya memiliki lengan yang panjang dan bersendi daripada sirip dada. Antiarcha yang pertama kali ditemukan ini berasal dari zaman Silurian baru dan Devonian awan. Tempatnya di Cina Selatan sampai Devonian Tengah. Gambar di samping merupakan contoh dari Botiocephalus eugae. Selanjutnya ada Ordo Phytodon. Ordo ini merupakan Placodermi yang tidak memiliki senjata atau pelindung tubuh. Memiliki kepala lebar, kepalanya besar dan tubuhnya panjang, sangat mirip dengan chimera modern. Baju besinya direduksi menjadi pola lempengan kecil di sekitar kepala dan leher, hidup di dekat dasar laut dan memangsa kerang. Phytodon ini lebih dekat dengan Arthodires karena kesamaan anatomi tengkorak dan mulutnya. Beberapa ahli paleontologi berpendapat Phytodon sebenarnya bukan anggota Placodermi, melainkan kelompok Chimera, nenek moyang dari Holocephalid. Namun kemiripan ini ternyata berbeda. Ahli paleontologi percaya jantan Placodermi memiliki pelvic clasper, tetapi hilang dalam perkembangan evolusioner, kecuali pada Phytodon. Berikut merupakan perbedaan Phytodon dan Holocephalid. Phytodon tidak memiliki sagren, sedangkan Holocephalid memiliki sagren pada kulitnya. Plat tapis baja pada Phytodon dan sisiknya terbuat dari tulang, sedangkan Holocephalid plat tapis baja dan sisiknya terbuat dari dentin. Anatomi dari Phytodon mirip dengan Placodermi, sedangkan Holocephalid mirip dengan hiu, dan piringan gigi Phytodon ini seperti paruh, sedangkan Holocephalid memiliki gigi asli. Berikut merupakan pohon filogeni yang menunjukkan bahwa Placodermi ini melakukan fertilisasi secara internal. Selanjutnya ada Ordo Petalictida. Ordo Petalictida merupakan jenis Placodermi pipih, memiliki sirip terentang dengan banyak turbikel yang menghiasi semua plat dan baju besinya.
mencapai puncak keanekaragaman di zaman Devonian awal dan ditemukan di seluruh dunia, terutama di Jerman, Amerika Utara, Asia, Amerika Selatan, dan Australia. Ordo Petaliktida ini diduga hidup di laut bawah dan memangsa ikan kecil. Berikut merupakan gambar dari Ordo Petaliktida, yaitu Quasipetaliktidis haikois. Ordo Pilolipod merupakan kelompok plakodermi pipih yang ditemukan di seluruh dunia. Pilolipid ini merupakan predator paling bawah air tawar. Pelindung tubuhnya terbuat dari lempengan utuh yang bukan tersusun dari turbikal atau sisik. Pilolipid ini dianggap buta karena matanya sangat kecil. Hidup di zaman Devonian Tengah hingga Devonian Akhir. Tempat hidupnya di Antartika, Australia, Eropa, Greenland, Amerika Utara, Skotlandia, dan Rusia. Berikut merupakan contoh spesies dari Pilolipid, yaitu Australopilolipis pilolipis. Yang terakhir ada Ordo Branchitorachid. Ordo ini bergerak lebih gesit dengan didukung bentuk tubuhnya. Hidup di zaman Devonian Tengah hingga Devonian Akhir, melakukan invasi ke perairan tawar di zaman Devonian Tengah dan perairan laut di zaman Devonian Akhir, serta menjadi predator laut teratas saat itu. Hubungan kekerabatan plakodermi. Plakodermi termasuk ke dalam hewan paling purba dari ikan berahang bersama dengan akantodi yang telah punah. Namun, studi baru dari Banzaul 2009 yang menunjukkan tidak ada dari kelompok ini yang telah punah, melainkan menjadi parapilatik atau leluhur yang berevolusi menjadi ikan tingkat tinggi. Berikut merupakan gambar pohon filogini pada sebelah kiri, di mana plakodermi ini merupakan kelas dari superkelas Gnatostoma bersama dengan Chondrichthyes, Acanthodi, dan Ostreichthyes, di mana plakodermi ini terdapat 6 ordo, yaitu Ordo Rhinanida, Antriarcha, Ptidophytodon, Petalichthyes, Pilolipid, dan Branchiotes. Sedangkan gambar di sebelah kanan menunjukkan waktu hidup dari plakodermi, di mana plakodermi hidup di zaman Silurian hingga Devonian bersama dengan Acanthodi dan yang lainnya. Apa sih peran dan manfaat plakodermi? Plakodermi ini hidup di zaman Silur sampai Devonian yang sudah ada di zaman sekarang. Untuk itu, manfaat yang dirasakan bagi manusia, fosilnya ini digunakan sebagai bahan penelitian dan ilmu pengetahuan. Serta untuk perkembangan spesies, plakodermi ini berperan sebagai nenek moyang yang menurunkan sifat yang sekarang dimiliki oleh ikan tingkat tinggi, terutama rahang. Superkelas Agnatha atau dikenal dengan ikan tanpa rahang. Nah, Agnatha sendiri memiliki karakteristik, di antaranya yaitu kelompok ikan tanpa rahang, kemudian memiliki notochorda, kemudian juga berasal dari kata A yang berarti tanpa dan gnathos yang berarti rahang. Vertebrata yang paling primitif, kemudian tidak memiliki rahang atas dan bawah yang tidak berengsel. Kemudian Agnatha juga memiliki mulut melingkar, tidak berlekuk, dan tidak bertulang, tapi bertulang rawan. Kemudian Agnatha ini memiliki perbedaan antara Agnatha dengan Craniata atau Gnathosoma. Berdasarkan tidak memiliki rahang, sirip lateral yang didukung oleh sinar sirip. Insang Agnatha berbentuk seperti kantong yang terbuka melalui pori-pori. Selanjutnya itu adalah klasifikasi. Klasifikasi dari superkelas Agnatha, terdapat 9 ordo pada superkelas Agnatha, namun 7 diantaranya telah punah. Hanya ordo
Petromyzontiformes atau lamprey, dan Ordomyxiniformes atau hagfish yang masih ada sampai sekarang. Nah, sekilas karakteristik ordo agnatha yang telah punah. Ordo heterostrati, yaitu kepala ditutupi dengan dua pelat tulang besar, satu di atas dan satu di bawah yang dipisahkan oleh sejumlah variabel pelat yang lebih kecil. Bukaan insang tunggal di setiap sisi, badan tertutup, sisik besar, kemungkinan lubang hidungnya berpasangan. Kemudian juga tulangnya tidak memiliki sel tulang yang tertutup. Kemudian hidup di zaman Silurian awal hingga Devonian akhir, yaitu sekitar 444 sampai 359 juta tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya itu ada ordo Arandaspida, yaitu diantaranya karakteristik dari ordo ini, mata ditempatkan di depan, kemudian kepala ditutupi oleh dua lempengan tulang besar yang dipisahkan oleh lempengan kecil yang masing-masingnya mengelilingi bukaan insang terpisah. Kemudian tulangnya tidak memiliki sel tulang yang tertutup. Kemudian juga terdapat sekitar 4 genus dan 4 spesies. Hidupnya di zaman Ordovisium tengah hingga akhir sekitar 472 sampai 444 juta tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya itu ada ordo Astraspida. Karakteristiknya yaitu kepala ditutup dengan piring kecil berbentuk jamur dengan bukaan insang terpisah. Selanjutnya terdapat 3 genus dan 3 spesies. Kemudian juga hidup di zaman Ordovisium akhir hingga Siluria awal, yaitu 461 sampai 428 juta tahun yang lalu. Selanjutnya itu Osteostresi, yaitu kepala ditutupi pelindung tulang lebar dengan permukaan bawah kepala ditutupi sisi kecil. Terdapat bukaan insang di permukaan bawah, lalu lubang hidungnya terletak di atas kepala. Area pelindung tulang ditutupi dengan tessera kecil. Kemudian juga terdapat sekitar 7 keluarga. Hidupnya di zaman Silurian awal hingga Devonian akhir, yaitu 444 sampai 359 juta tahun yang lalu. Selanjutnya itu ada Galeaspida. Galeaspida ini kepalanya ditutupi pelindung kepala berbentuk setengah lingkaran lebar yang kadang ditarik keluar ke moncong runcing. Kemudian juga lubang hidungnya berukuran sedang sangat besar. Nah, kemudian insang di permukaan bawah terdapat 2 klade utama dan banyak spesies hidup di zaman Silurian awal hingga Devonian akhir, yaitu 444 sampai 350 juta tahun yang lalu. Ordo Anaspida, kemudian Ordo Anaspida yaitu ikan kecil ramping. Selain itu, badan dan kepala ditutupi sisik memanjang. Lalu, lubang hidung di antara mata. Bukaan insangnya menyamping dan tersusun miring. Ekornya hiposersal atau membungkuk ke bawah. Kemudian terdapat 3 famili, hidupnya di zaman Silurian awal hingga Devonian akhir. Nah, yang terakhir ini adalah Ordo Telodonti, yaitu sekelompok afinitas yang tidak diketahui secara luas. Selain itu, tubuhnya tertutup sisik-sisik kecil. Di beberapa tubuh diratakan dari atas ke bawah
di lain dari sisi ke sisi. Terdapat sekitar 7 keluarga, kemudian hidup di zaman Silurian awal hingga Devonian akhir. Nah, selanjutnya itu ordo Petromyzontiformes atau lamprey dengan karakteristik yaitu spesies parasit yang menggunakan mulut mirip penghisap untuk menempel pada ikan. Kemudian menggunakan giginya yang banyak dan lidah untuk menggosok mangsanya. Lamprey dewasa hidup di air asin dan berenang ke air tawar untuk berkembang biak. Lamprey berkembang biak sekali seumur hidup karena pertarungan reproduksi yang luar biasa setelah itu mati. Lamprey juga mengalami tahap larva di air tawar kemudian bermetamorfosis menjadi lamprey dewasa pindah ke air laut. Kemudian lamprey ini memiliki 7 pasang insang luar. Kemudian panjang dewasa berkisar 15 sampai 100 cm. Selanjutnya ada ordo Myxiniformes atau hagfish, yaitu memiliki tubuh panjang berbentuk tabung menyerupai belut. Ikan bertulang rawan yang memiliki kerangka fleksibel, memiliki kepala yang relatif pendek dengan moncong runcing dan duri di sekitar permukaan mulut. Tidak memiliki sirip sejati, tapi memiliki lipatan sirip punggung dan perut yang sangat panjang. Kemudian memiliki 10-14 pori-pori insang di bagian permukaan tubuh. Lalu tidak memiliki rahang yang benar. Kemudian juga mulutnya seperti cincin tentakel yang sangat sensitif. Lidahnya memiliki 2 pasang serak untuk merobek dan menarik. Terdapat pori-pori kulit di kedua sisi tubuh sepanjang garis lateral. Kemudian berwarna kecoklatan, abu-abu, coklat tua, merah kecoklatan, biru atau ungu. Kemudian sisi perut berwarna lebih terang, lalu tubuh hingga 18,4 inci dan berat 1,8 sampai 3,1 pon. Hubungan kekerabatan. Kelas Agnatha memiliki ciri-ciri badan yang memanjang, berbentuk silinder, sedangkan ekornya pipih. Kulitnya licin tanpa sisik, dilengkapi kelenjar lendir atau mukus. Sirip tengah dorsal disokong oleh tulang-tulang sirip atau tulang rawan. Matanya ada sepasang. Kelas Agnatha sendiri terdiri dari 2 ordo yaitu Myxini dan Cephalaspidomorphi. Kedua ordo ini berkerabat dekat. Terlihat dari ciri-ciri fisik yang dimiliki kedua ordo ini yaitu sama-sama berbentuk seperti ular. Tidak mempunyai rahang dan tulang belakang berupa tulang rawan. Perbedaan di antara keduanya yaitu nostril pada Myxini terdapat di bagian depan kepalanya, sedangkan pada Cephalaspidomorphi terletak di atas kepala. Kelas Agnatha sendiri termasuk kelas yang paling primitif karena tulang belakangnya masih berupa tulang rawan bukan tulang sejati. Nah, peran serta manfaat dari superkelas Agnatha ini yaitu yang pertama contohnya itu ikan remang atau Petromyzon marinus dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Selain itu dimanfaatkan untuk membersihkan perairan seperti hagfish yang memakan bangkai. Selanjutnya ada lamprey yang merugikan ikan lain karena parasit yang mengganggu ikan lain. Nah, cukup sekian dari pembahasan atau penjelasan yang saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.